Selamat datang di Konspirobot, konspirasi tapi robot. Hari ini kita akan membicarakan tentang kasus yang masih berhubungan dengan UFO. Semoga nggak bosan bahas UFO-UFOan. Di salah satu video, gue pernah ngasih tahu satu hint atau satu petunjuk tentang salah satu orang yang akan gue bahas dalam video ini. Kalau di video itu, gue sempat menjelaskan tentang Men in Black di dunia nyata, atau The Real MIB. Tapi di satu section dalam video tersebut, gua sempat menceritakan tentang seseorang yang bernama Dr. Hopkins. Ceritanya, Dr. Hopkins ini ditanya oleh salah satu agen MIB, apakah dia tahu tentang kasus Bernie Hill yang diculik UFO pada tahun 1961. Dan yes, hari ini kita akan membahas tentang Bernie Hill. Kalau di video sebelumnya, kita udah sempat menjelaskan bagaimana Bernie Hill ini kehilangan nyawa. Memang, kasus Bernie Hill ini adalah kasus alien abduction pertama, atau kasus penculikan UFO pertama yang terjadi di Amerika Serikat. Kenapa kasus UFO yang terjadi pada Bernie Hill ini menjadi salah satu kasus yang menurut gua menarik? Karena setelah diteliti lebih lanjut, kasus ini bukan hanya tentang penculikan UFO, tetapi juga mengandung pesan sosial di dalamnya. Dan pesan sosial ini jauh lebih gelap dari apa yang gua duga. Oke, jadi kita langsung bahas saja mengenai kasus penculikan UFO Bernie Hill dan istrinya tentunya, dan apa kisah di baliknya. Kita akan bahas lebih dalam. Sebelumnya mungkin akan gue ceritakan dulu mengenai siapa itu Bernie. Bernie ini tinggal di Portsmouth, New Hampshire, dan dia bekerja sebagai tukang pos. Sementara itu istrinya yang bernama Betty bekerja sebagai pekerja sosial. Mereka juga aktif di gereja Unitarian dan juga mereka adalah anggota dari NAACP atau National Association for the Advancement of Colored People. Jadi mereka adalah pasangan yang cukup aktif di gerakan-gerakan sosial. Karena mereka adalah keluarga kelas pekerja, jadi mereka harus berusaha cukup keras di pekerjaan mereka. Setelah mereka bekerja keras, akhirnya mereka memutuskan untuk jalan-jalan. Destinasi tempat mereka jalan-jalan adalah air terjun Niagara dan juga Montreal. Pada saat Bernie dan Betty berkendara pulang dari liburan menuju Portsmouth, sesuatu terjadi. Kejadiannya terjadi sekitar jam setengah 11 malam pada 19 September 1961. Pada saat mereka sampai ke Lancaster, yaitu sebuah kota sebelum Portsmouth, Betty melihat suatu titik di langit. Dan kemudian Betty juga mendeskripsikan bahwa itu adalah bintang jatuh. Tapi sepertinya itu bukan bintang jatuh, karena objek itu terlihat melayang dan bukan jatuh. Pada saat itu, Betty meminta Bernie untuk menghentikan mobilnya dan melihat objek ini lebih dekat. Ini orang nekat sih ya, maksud gua kalau ada kejadian kayak begini ya mendingan jangan dekat-dekat lah ya. Dan Betty kemudian turun bersama anjingnya yang bernama Delcy, lalu mereka berjalan mendekati objek tersebut. Diceritakan bahwa mereka sebenarnya nggak terlalu dekat dengan objek ini karena mereka menggunakan teropong untuk melihat objeknya. Dan mereka melihat objek yang aneh yang mereka deskripsikan sebagai pesawat. Objek ini bukan hanya berbentuk aneh, tapi juga memancarkan sinar yang berwarna-warni, mungkin lebih mirip seperti pelangi. Betty kemudian mengasosiasikan objek ini dengan UFO atau Flying Saucer, karena beberapa tahun sebelumnya, saudara perempuan Betty juga mengaku melihat UFO. Karena Bernie ini juga penasaran, akhirnya dia juga melihat melalui teropong. Awalnya dia mengira kalau itu adalah pesawat komersial, karena dalam perjalanan liburannya dia sempat melihat beberapa pesawat terbang. Tapi benda tersebut bisa terbang dengan arah yang berbeda-beda, yang akhirnya membuat Bernie sadar bahwa itu bukan pesawat biasa. Karena mereka melihat bahwa itu adalah benda aneh, mereka melanjutkan perjalanannya. Jalanan yang mereka lewati cukup sepi, dan mereka berusaha untuk mengikuti objek terbang tersebut. Objek yang mereka ikuti itu posisinya nggak jauh dengan mereka. Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang ngikutin siapa. Jangan-jangan objek tersebut mengikuti Bernie dan Betty. Beberapa saat kemudian, objek tersebut terlihat terbang secara acak dan menghilang di langit. Tapi objek itu nggak sepenuhnya hilang karena setelah mereka berjalan beberapa meter, tiba-tiba objek itu udah ada di atas mobil mereka. Dan kejadian itu mengakibatkan Bernie menghentikan mobilnya di tengah-tengah jalan. Objek itu terlihat besar dan melayang sekitar 30 meter di atas mobil yang dikendarainya. Bernie merasa terancam dengan objek ini. Dia lalu keluar dari mobil membawa senjata dan berjalan menuju objek tersebut.
Dengan menggunakan teropong, Bernie melihat 8-11 makhluk yang menyerupai manusia. Tapi, makhluk itu bukanlah manusia. Makhluk ini keluar dari jendela pesawat. Dan menurut pengakuan Bernie, makhluk ini melihat mereka. Kemudian makhluk-makhluk ini berjalan ke bagian lorong di depan pesawat. Salah satu makhluk yang dilihat Bernie lalu menyampaikan pesan bahwa Bernie disuruh untuk tetap diam dan lihat. Makhluk yang dilihat Bernie ini menggunakan pakaian hitam glossy dan menggunakan topi hitam juga. Objek ini kemudian terbang mendekati Bernie sekitar 24 meter di atas kepalanya. Karena mereka sangat takut pada makhluk-makhluk ini, akhirnya dia lari ke mobilnya dengan perasaan yang sangat-sangat takut. Setelah dia masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba mereka udah ada di tempat yang berbeda. Mereka juga mengaku kalau mereka nggak sadarkan diri selama 2 jam. Pada 21 Oktober tahun 1961, Bernie kemudian melaporkan kejadian ini ke National Investigation Committee on Aerial Phenomena atau yang disingkat dengan NICAP. Sesampainya di rumah, mereka merasakan sensasi yang nggak biasa dan mereka juga nggak bisa menjelaskan apa itu. Mungkin mereka merasa linglung gitu ya. Jam tangan yang mereka pakai juga nggak berfungsi dan Bernie juga mengatakan kalau teropong yang mereka gunakan juga rusak. Selain itu, gaun yang dipakai oleh Betty juga mengalami kerusakan berupa beberapa sobekan dan ada noda yang menempel di gaun tersebut. Seperti penjelasan sebelumnya, pada 21 Oktober tahun 1961, mereka melaporkan kejadian ini ke NICAP dengan investigator yang bernama Walter Webb. Sesi ini memerlukan waktu sekitar 6 jam, dan Bernie juga menceritakan bagaimana dia bertemu dengan UFO. Kenapa sesi ini memerlukan waktu lama? Karena menurut Bernie, dia nggak bisa mengingat secara jelas. Dan dia juga mengatakan bahwa ada mental block yang seolah-olah mengunci ingatannya. Kemudian dia juga menceritakan bahwa dia melihat suatu pesawat dan juga melihat makhluk-makhluk yang menyerupai manusia. 10 hari setelah mereka bertemu dengan UFO, Betty mulai bermimpi yang aneh-aneh. Dia bermimpi selama 5 hari berturut-turut. Dan di dalam mimpi tersebut, dia melihat kejadiannya secara detail, yang mana dia nggak inget kejadian itu sama sekali pada saat bertemu dengan alien. Setelah 5 hari, mimpinya berhenti, dan dia juga menceritakan mimpi ini pada suaminya, yaitu Bernie. Bernie mendengar ceritanya, tapi nggak terlalu memikirkan cerita tersebut. Jadi Betty nggak pernah menceritakan cerita itu lagi pada Bernie. Pada November 1961, Betty mulai menulis tentang mimpinya secara detail. Di dalam satu mimpinya, dia dan Bernie bertemu dengan sosok yang mengelilingi mobil mereka. Dia kemudian gak sadarkan diri, tapi dia berusaha untuk tetap sadar. Setelah dia mengingat dengan keras, dia juga ingat bahwa dia dipaksa oleh 2 makhluk kecil untuk berjalan menuju hutan pada malam hari. Dan dia juga melihat Bernie berjalan di belakangnya. Bukan berjalan normal, tapi seperti orang linglung. Atau terlihat seperti tidur berjalan, sleepwalking istilahnya. Makhluk yang mereka lihat adalah setinggi 5 kaki atau sekitar 150 cm. Mereka menggunakan baju berwarna biru. Mereka terlihat seperti manusia dengan rambut hitam, mata hitam, bibir biru, dan kulitnya berwarna abu-abu. Coba bayangin deh, alien botak aja udah serem, apalagi punya rambut. Menurut gue lebih serem. Tapi anyway, nggak apa-apa, karena ini cuma mimpi. Dia dan Bernie kemudian dikembalikan ke mobil. Dan salah satu dari makhluk tersebut meminta mereka untuk melihat bagaimana pesawat itu terbang. Akhirnya mereka melakukannya dan mereka berjalan kembali untuk pulang. Karena kasus ini menarik perhatian banyak orang dan kebanyakan dari orang-orang juga tidak menemukan jawabannya, akhirnya mereka berdua melakukan sesi hipnotis. Untuk sesi hipnotis ini dilakukan oleh seorang profesional yang bernama Dr. Benjamin Simon. Sesi hipnotis ini dilakukan secara terpisah dan kita akan bahas mengenai sesi dari Bernie dulu. Bernie mengatakan bahwa tali teropongnya rusak ketika dia lari dari UFO dan kembali ke mobilnya. Dia juga mengingat dia mengendarai mobil menjauh dari UFO. Tapi setelah itu, dia merasa tertarik dari jalanan utama dan membuat mobilnya keluar jalur ke arah hutan. Karena dia kesulitan mengendalikan mobilnya, akhirnya mobilnya berhenti. Lalu ada 6 makhluk berdiri di sekitarnya. 3 dari makhluk tersebut mendekati mobilnya.
Sebenarnya, apa yang diceritakan Bernie ini mirip dengan pengakuan Betty pada saat hipnotis. Dia mengatakan bahwa makhluk tersebut memandang mereka dengan tatapan yang mengerikan. Dalam sesi hipnotis, dia juga menceritakan bahwa dia harus menutup matanya. Nggak hanya menutup matanya, menurut pengakuan Bernie, makhluk tersebut juga berusaha menekan matanya. Kalau Betty mengatakan bahwa pembicaraan dengan salah satu alien itu dilakukan dengan bahasa Inggris, Bernie mengatakan kalau mereka berbicara dengan bahasa yang dia nggak tahu. Dan menurut Bernie, mereka berbicara dengan menggunakan transfer pikiran. Karena pada saat itu, Bernie nggak familiar dengan kata telepati. Kita berpindah ke sesi hipnotis dari Betty. Selama hipnotis, pengakuan Betty mirip dengan mimpinya yang berhubungan dengan penculikan UFO. Tentunya ada sedikit perbedaan. Dia juga mengatakan bahwa teknologi dari pesawat itu agak berbeda, dan makhluk-makhluk yang diceritakan juga sedikit berbeda. Bernie dan Betty dihipnotis dengan proses yang dinamakan hypnosis regression, yang mana ini adalah suatu proses yang bisa menggali memori dari masa kecil, trauma, dan juga perasaan. Tapi walaupun begitu, pengakuan mereka konsisten satu sama lain. Di akhir sesi, setelah semua proses ini selesai, Dr. Benjamin Simon menuliskan sebuah artikel dari sesi yang dilakukan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ini adalah kasus Singular Psychological Aberration, atau yang biasa disingkat dengan SPA. Jadi sedikit penjelasan mengenai SPA. Istilah ini adalah penyimpangan psikologis yang unik atau luar biasa. Singular artinya sesuatu yang unik, sedangkan psychological berarti psikologi atau kondisi mental seseorang. Kemudian, aberration adalah penyimpangan dari kondisi yang normal. Jadi, ketika Dr. Benjamin Simon menyebut kasus ini sebagai singular psychological aberration, artinya dia mengatakan bahwa pengalaman mereka bukan berarti penculikan alien betulan, melainkan sebuah kejadian psikologis yang sangat nggak biasa dan menyimpang, dan hanya terjadi di kondisi mental tertentu. Menurut Dr. Simon, ini bukanlah bukti nyata adanya alien, tapi lebih ke arah fenomena psikologis yang langka, yang mungkin dipicu oleh stres, mimpi, atau sugesti. Oke, kita akan masuk ke bagian kontroversinya. Kalau di dalam salah satu video, gue menjelaskan tentang Men in Black di dunia nyata. Di situ, dijelaskan bahwa ada seseorang yang bernama Bernie meninggal dalam kondisi jantungnya menghilang. Kejadian sebenarnya nggak seperti itu. Pada kenyataannya, Bernie meninggal karena stroke pada 25 Februari 1969 pada usia 46 tahun. Dan menurut penelitian dari Dr. Simon yang udah gue ceritain tadi, fenomena ini adalah fenomena psikologis yang langka. Beberapa tahun sebelumnya, Bernie ini adalah veteran Perang Dunia Kedua. Karena dia adalah veteran perang, maka banyak yang mengkaitkan pengalaman tersebut sebagai rasa trauma. Dan kalau kita lihat secara fisik, mereka adalah pasangan birasial, yang artinya pernikahan antar etnis. Bernie adalah seorang kulit hitam, dan Betty adalah seorang kulit putih. Sedikit konteks, pada tahun 60-an, pernikahan birasial adalah sesuatu yang gak umum, dan berpotensi mendapatkan diskriminasi sosial. Di tahun segitu, isu rasial masih banyak dialami warga Afrika Amerika. Apalagi, ini pernikahan antara orang kulit hitam dan kulit putih, yang mana cukup sulit di tahun segitu. Bernie juga adalah pemimpin di organisasi NAACP lokal, yaitu sebuah organisasi yang udah gua singgung di awal. Sedikit cerita mengenai NAACP. Organisasi ini adalah organisasi sipil yang dibentuk pada tahun 1909, yang didirikan untuk memperjuangkan hak warga kulit hitam atau Afrika Amerika. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memastikan hak warga kulit hitam terpenuhi dan menghilangkan diskriminasi. Pada tahun 2023, seorang penulis dan sejarawan yang bernama Matthew Bowman menuliskan bahwa cerita Bernie tidak sepenuhnya berbicara soal alien, tapi berbicara tentang isu rasial. Judul bukunya adalah The Abduction of Betty and Bernie Hill, Alien Encounters, Civil Rights, and the New Age in America. Dalam beberapa wawancara, Bowman mengatakan bahwa Bernie mengalami kesulitan hidup sebagai warga kulit hitam di abad ke-20.
Dan dia juga mengatakan bahwa ketika Bernie melakukan sesi hipnotis, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mengandung ketakutan terhadap konflik rasial. Tapi ketika Bernie melakukan sesi hipnotis, dia menambahkan unsur horor di dalam ceritanya, termasuk ciri-ciri alien yang dia lihat. Menurut Christopher Bader, seorang profesor psikologi dari California Chapman University, dia juga mengatakan bahwa pasangan birasial adalah sesuatu yang gak mudah di zaman itu. Dan dia juga mengatakan bahwa di zaman itu, anak yang lahir dari pasangan kulit hitam dan kulit putih akan dianggap sebagai makhluk tertentu, seperti halnya alien. Jadi dia ingin mengatakan bahwa alien ini mencerminkan konflik batin Bernie dan Betty. Karena anak yang lahir dari pasangan ini adalah anak yang dianggap sebagai alien dan akan menghadapi konflik rasial. Jadi itu adalah bentuk ketakutan mereka. Teori lainnya juga mengatakan bahwa pasangan Bernie dan Betty ini ingin mempopulerkan pernikahan birasial. Karena pada saat itu isu rasial masih tinggi. Jadi mereka pengen memperkenalkan bahwa mereka bisa menjadi pasangan yang ideal walaupun rasnya berbeda. Walaupun mereka terkenal karena cerita diculik alien, tapi ini membuktikan bahwa dengan cara itu works, dan mereka menjadi pasangan birasial yang terkenal di zaman itu. Ada juga pendapat lain tentang pasangan ini. Cerita penculikan alien sengaja dibuat karena alien itu adalah ancaman bersama, dan bukan ancaman untuk ras tertentu. Jadi seolah-olah dengan cerita penculikan alien ini, mereka pengen mengatakan bahwa kulit putih diculik alien, kulit hitam pun sama, diculik alien juga. Jadi ini menggambarkan kalau mereka ini ya manusia, dan seharusnya mereka bisa saling bekerja sama tanpa memandang suatu ras atau golongan tertentu. Dan mereka punya musuh bersama yang bernama alien. Oke, itu aja mungkin di video kali ini. Kalau teman-teman punya pendapat, boleh tulis di kolom komentar. Tetap like, subscribe, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.